Halo sahabat semua, kita ketemu lagi bersama IMS Caangon. Ada fenomena yang menarik di Kampung Wirata Agung, Kecamatan Suktirama, Lampung Tengah, di mana ada 5 orang pemangku sekaligus Mewinten sebagai pemangku. Jadi mereka itu berlima. Jadi ini jadi sangat menarik. Seperti apa? Kok bisa seperti itu? Ini menarik perhatian. Saya dapat cerita dari teman bahwa katanya di kampungnya ada mangku yang mewinten atau disucikan itu berlima begitu. Berlima. Jadi saya berpikir mangku satu orang aja cukup ribet gitu, apalagi kalau berlima gitu. Nanti bagaimana jelasnya? Nanti kita sudah janjian untuk ketemu dan ngobrol, biar kita semua tidak penasaran. Ayo kita ke sana, nanti kita bicara, ngobrol, kita gali lebih dalam seperti apa keseharian mereka sesungguhnya dari 5 orang pemangku ini, atau disebut juga Mangku Pandawa gitu. Mari kita langsung meluncur ke rumah mereka. Mbak benar-benar belum ikhlas, nggak bakal bisa berhenti. Ikhlas dari bilang aja Ikhlas. saya siap. pengayah Sami Pandawa. Nangis wae apa-apa, ditangis wae, nggak usah ditahan nangis. Sambil duduk aja. Sembahyang di rumah saya itulah yang jadi permasalahan, dibilang meresahkan desa. Om Swastiastu. Sahabat semua, kita pada kesempatan hari ini bertemu dengan Panca Pandawa, jero ya, istilahnya pengayah atau ngiring lah, seperti ini untuk lebih memahaminya. Makanya kita hadir pada kesempatan ini untuk berbincang dan berdiskusi. Ini adalah fenomena yang cukup menarik, di mana mereka ini beriringan 5 orang, dan juga ada penglingsirnya dari mereka ini, istilahnya sebagai penasehat lah, semacam itu, bisa semacam itu. Nah, sebenarnya apa yang terjadi boleh kita nanti diskusikan pada jero-jero sani yang ngiring semua ini. Nanti kita bisa diskusi, ngobrol, dan bisa jelaskan fenomena ini sebenarnya seperti apa, seperti itu. Yang sebagai wadah Yudhistira, niki jero Mangku Widyana sebagai wadahne Arjuna, niki jero Wayan Sukerta sebagai wadahnya Bima, niki jero Mangku Wikarna sebagai wadahnya Karna, dan niki jero Mangku Adnana sebagai wadahnya Nakula Sadewa. Niki awal-awal mulanya tiang Dadis Kadiniki, awal mulanya tiang kuliah mubad gitu, karena terus sakit-sakitan. Nah, pas tiang mubad, tiang tuh langsung lah kuliah wahyu yang dinamakan Wahyu Agung. Katanya sih wahyu itu anugerah, agung itu tinggi, jadi Wahyu Agung itu anugerah tinggi. Dan lama turunlah Panca Pandawa. Pertamanya yang jalan itu cuma 2 orang, saya dan adik saya. Terus selang beberapa bulan ini dia juga awal mulanya berobat karena istrinya sakit, dan saya lihat dengan istilahnya mata batin lah, bisa saya bilang, bukannya saya sombong ambure, ternyata niki harus ikut ngaturang ayah gitu. Nah, setelah dia berobat sama istrinya astungkare, seger lah, bisa saya bilang seger, boleh wahyu turunlah Bima untuk ngaturang ayah. Nah, yang niki awal mulanya ulian mertuane nih ke
mertuanya sakit, tiang niki ini tulung urine istilahnya ngubade lah gitu tiang orang. Begitu tiang boleh pindah tapi ninggalin niki ada wahyu besar sudah menanti dia. Terus tiang ceritakan sama niki karena apa yang saya lihat itulah yang saya katakan. Dia mau katanya ngaturang ayah. Terus saya buka istilahnya apanya namanya itu. Saya nggak bisa bilang itu. Wah, apa namanya cakranya lah. Astungkare bisa. Dan dia sekarang ngiring Ratu Gede Mas Mecalim Sugro Papulun dan Sangyang Trimurti dan sekaligus sebagai wadahnya Arjuna. Dan iki adik tiangnya sebagai wadahnya karena awal mulanya juga sama-sama ulian sakit nih kemubat, terus turun juga wahyu, dan waktu itu yang turun kalau nggak salah Dewa Surya kalau nggak salah. Dia tuh harus dituntut ngaturang ayah dan ikut dalam lingkungan Panca Pandawa, dan dia dipilih sebagai wadahnya karena berikut perisainya dan semualah apa yang dimiliki karena Astungkare udah ada di dia sekarang. Terus sama ini Nakula Sadewa, kalau ini dadakan, ini nggak ada nggak saya lihat wadahnya ini apa namanya, Nakula Sadewanya milih sendiri wadahnya gitu. Dia tuh nggak istilahnya ulian ubat, dan itu wahyunya yang datang sendiri ke dia gitu. Masalah tiang sampun nyalana skadiniki kurang lebih mare 2 tahun kurang lebihnya. Tahun 2019. Dari tahun 2019 sampai sekarang udah awal tahun 2022. Cuma turunnya wahyu Panca Pandawa ini kurang lebihnya baru 1 tahun. Nah, kurang lebihnya 1 tahun lah. Awal dari saya, ini kan saya dapat wahyu dari Ampura Sugro pun dari Sang Dewa Surya sebagai wadahnya karena jujur saya di lingkup Panca Pandawa yang paling muda ini, cuma dapat wahyu yang paling tua gitu. Tugas saya ini sebagai penuntun, ini teman-teman saya ini bisa dibilang kalau secara ini skalanya menuntun adik-adik saya, walaupun saya yang paling kecil tapi di ini skala saya yang paling tua seperti itu. Kalau ini sebagai pengawas, sebagai ini pembeda, sebagai pembeda apa ada yang umpama di saat kami ngaturang ayah, ada yang datang seumpama berupa Dewa Siwa. Inilah yang punya tugas membedakan apakah benar ini Dewa Siwa atau siluman dari iblis atau apa. Ini yang punya tugasnya gitu. Yang Dromong Widiana sebagai wadah Arjuna di pengayah Panca Pandawa ini, saya cuma bertugas mengawasi pengayah-pengayah ini sebagaimana baiknya margi dan melihat ada apa yang akan datang dan apa ada yang mau menyerang kami di saat kami ngaturang ayah ini. Terus misalnya yang ada pasangan orang, apa tanaman orang, ya Astungkare lah. Dengan penglihatan saya bisalah saya lihat walaupun sembunyi di mana itulah. Yang Jero Mangku Widharma sebagai wadahnya Yudhistira putra Dewa Dharma. Tugas tiangnya niki membedakan sesuatu yang datang. Misalkan pas di saat kami ngaturang ayah ngubaden atau ngelebur, biasanya yang saya alami, yang kami alami sering itu yang datang berupa butuh talu, kadang-kadang berupa dewa. Disitulah saya bertugas membedakan apakah yang datang misalkan dewa, apakah itu benar dewa, misalkan yang datang butuh talu, apakah itu benar butuh talu. Tugasnya seperti itu. Ini tiang sebagai Panca Pandawa Bima, kesayangannya Jero Sukerta, tapi kawan-kawan memanggil saya Jero Kuning. Jero Kuning dipanggil Ampre. Nah, tugas tiangnya memanggil perencang-perencang ide betara sane iringin sami niki, yang tugasnya ini ke watah itu tugasnya ke
Tapi waspada ni ke perancang-perancang ide Betara Gurga, perancang-perancang ide Betara Siwa, Sami, bahkan Sunan Kalijaga pun perancang-perancang Sunan Kalijaga pun tiang sana menggenang, manggil. Itu wanita. Jadi sekarang ngambil senjata ide Betara Sami oleh niki senjata ide Betara, tapi secara ini skala mantah kaitan tugasnya. Yang sebagai juru mangku adiana dengan wadah Nakula Sedewa, tugas tiangnya mengobati kawan-kawan ataupun pengayah-payah Sami, dan juga membantu yang lain untuk melihat, untuk menahan serangan dan lain-lain. Itulah tugas saya khusus sebagai pengobatan. Maka itu juga memiliki peran sebagai pengayah di seksi udara. Jadi itulah Ampura ini bukannya yang menyombongkan, tidak, karena kan kami hanya menceritakan pengalaman kami seperti itu. Ya kurang lebihnya ya cuma seperti itu. Kenapa kami meyakini kami itu sebagai pengayah? Karena kami pertama sudah, yang saya rasakan, saya itu sudah benar-benar dipilih sama di Sunan Sugro Pakulan Ratu Gede Mas Mucahling. Kenapa saya bisa yakin seperti ini? Padahal saya itu nggak belajar istilahnya sastra mantra, karena pernah ada istilahnya orang jadi tulung pas sakit, adalah sakit basah atau sakit apapun, kain tiang istilahnya nunasang ubat, bukan tiang ubaden, tiang nunasang ubat gitu. Ternyata ada hasilnya, bahkan banyak ini sembuh gitu lah, sekitar 90% lah orang yang pernah minta tolong sembuh. Ampura bukannya dia menyombongkan diri atau apa Ampura, karena dia niki bisanya cuma nunas dan bisa nih yang ngubarin dan bisa entah nunasang. Ya nih yang pas nunasang ya boleh istilah tambah ya dia cuma nike mantan nike. Kenapa tiang bisa benar-benar yakin bahwa tiang niki ngiring? Karena pernah saya mengalami ngobatin orang, bahkan orang itu kalau saya lihat 30% harapan hidupnya udah 30%, tapi setelah saya tangani, istilahnya saya tunasang nih ke tambah astung kare lah, banyak perubahan, jauh perubahan nike sana istilahnya nambah keyakinan dia bahwa tiang niki jati ngiring gitu. Ya seperti tiang selama ngatulang ayah niki lah, seperti yang tiang bilang tadi, sedih karena tiangnya niki di desa pernah niki tiang mendengar kabar bahwa tiang sarang pengayah niki di paling-palingnya khususnya Panca Pandawa kar sidangnya niki di desa ya mungkin, atau di balai desa atau di gor kan, karena desa Wirata sudah punya gor. Karena dibilang yang berlima lah Panca Pandawa ini meresahkan desa. Yang niki apa? Kalau bisa benar-benar bukannya tiang ini menantang orang, tidak, jujur tiang tidak menantang. Kalau emang benar seperti itu, kami siap untuk datang dimanapun. Kalau benar kami akan disidangkan. Kami berlima siap datang. Ya mungkin orang melihat kesalahan saya sama teman-teman saya kan, karena saya berlima tidak bisa melihat kesalahan sendiri-sendiri, karena kan setiap kesalahan itu orang lain yang melihat, yang menilai seperti apa. Kalau memang benar, ini saya mewakili teman-teman saya sini berlima, khususnya Panca Pandawa. Kalau memang benar ingin sidang, kalau bisa secepatnya lah disidangkan. Saya siap datang, saya ingin tahu letak kesalahan saya sama teman-teman saya ini di mana, seperti itu. Dan karena ini saya hanya mendengar kabar, benar atau tidaknya saya tidak tahu, karena saya tidak tahu dari mana sumbernya, juga saya belum tahu, belum paham dari mana.
Cuman kabar yang saya dengar seperti itu, jujur ini. Kadang-kadang saya tuh pengen nangis sendiri. Kenapa niat saya tulus, tapi tanggapan orang itu malah berbeda seperti itu. Ya, saya kembalikan lagi, ya mungkin ini godaan saya. Ya mungkin karena orang menilai dari segi umur kami berlima yang masih muda-muda, masih dikuasai oleh duniawi, masih suka ada yang mancing lah, ada yang suka main bola sana sini, ya mungkin seperti itu. Dan yang kabarnya yang saya dengar itu kan sembahyang di rumah saya itulah yang jadi permasalahan, dibilang meresahkan desa seperti itu. Ya, cuma itu saja, yang mudah-mudahan nanti ini ada yang dengar dari yang mau menyidangkan kami berlima. Kami mohon secepatnya lah, biar tidak menjadi beban pikiran kami berlima seperti itu. Maaf sebelumnya, saya bilang kembali lagi, bukannya saya ini menantang, tidak, jujur sama sekali saya tidak ada niat menantang. Kami hanya ingin tahu letak kesalahan kami itu di mana, biar kami bisa memperbaiki diri lagi. Namanya kita ini manusia ciptaan Tuhan, tidak pernah luput yang namanya dari kesalahan, ya cuma seperti itu. Tayan yang ngalami nangyang pura, karena boleh petunjuk pura itu pura beji sani nuenang rat dalam gitu, salah rat dalam sani nuenang itu dia ayah, cuman pura nike di skala, karena dia tugasan ayahnya di skala tidak di skala mantan. Pernah juga nangyang tapi kesimpangan Sangyang Trimurti pernah, tapi kan yang percaya cuma kami berlima, yang lain mungkin nggak akan tertawa, mungkin pasti, bukan mungkin lagi, pasti tertawa kalau dengar, karena semua itu di luar logika. Kami ini ngayah mencari pahala, bukannya mengharapkan pahala seperti itu. Kalau orang yang minta tolong dia percaya, ya kami siap membantu semampu dan sebisa kami, dan juga diiringi dengan keyakinan yang minta tolong. Mari kita berdoa bersama-sama seperti apa keyakinannya. Ya mudah-mudahan keluhan yang minta tolong bisa kami bantu seperti apa, baiknya kami berjalan seperti itu. Sekali nikah ke pengalaman kami berlima kurang lebih, kalau yang istilahnya berbicara kurang sopan yang unas ampura, yang jadi sangat diwasi kita unas ampun, karena tiang manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan. Di antara jero mangku Pandawa Wau yang tadi ya, ini ada penglingsirnya mereka yang selalu juga menuntun dan membimbing mereka. Jadi enten jero mangku nanti bisa sedikit membantu mencerahkan. Yang mengklihatnya iki ampura sebagai penglingsir, sebenarnya yang bukan penglingsir, cuma lingsir umur dari kemampuan paling bawah, karena wahyu yang turun ke sebagai Widura, bahwa sebagai paman daripada Panca Pandawa, semampunya tiang untuk bisa menyatukan skalanya niki yang berat. Kalau nih skalanya gampang nih, tinggal memargi depan Pandawa. Kalau skalanya nih ada yang suka bola, ada yang suka mancing, ada yang suka mengkel. Nah itulah yang paling susah menyatukan. Tapi karena mungkin sudah petunjuk dari ide Betara atau udah penugrahan ide orang yang seperti kami inilah, kalau di mata masyarakat di bawah standar itu oleh wahyu ya astungkare, dan kita meyakini dengan seyakin-yakinnya. Modal kita keyakinan untuk mengarahkan semampunya, kita mohon petunjuk, semua dari petunjuk. Kalau ide jero-jero ini mau ngaturang ayah, saya sebagai penglingsirnya hanya nunas supaya direstui, dilindungi, dan dianugerahi kesucian. Jadi fenomena apa yang terjadi pada mereka semua, mereka berlima itu adalah pengalaman spiritual. Pengalaman spiritual ini dari mereka
memang secara logika susah akan diterima oleh banyak masyarakat seperti itu, karena mereka merasakan masing-masing dan dimensinya tentu berbeda seperti itu, sehingga masyarakat awam banyak yang bertanya-tanya seperti apa, apakah benar, atau bahkan sangat tidak meyakini seperti itu. Tetapi berdasarkan tadi penjelasan-penjelasan mereka bahwa mereka ini adalah mendapatkan wahyu semacam itu, dan tentu kalau orang mendapatkan wahyu, tentu hanya orang yang mendapatkan wahyu itu yang bisa merasakan, orang lain tentu tidak seperti itu. Jadi dijelaskan bahwa mereka harus berlima, istilahnya ngiring ini mendapatkan wahyu sesuai dengan peran dan fungsi yang sudah dijelaskan tadi seperti itu. Dan pengalaman spiritual mereka yang sudah mereka jalankan, laksanakan, ternyata itu semakin memantapkan dan meyakinkan diri mereka bahwa mereka betul-betul mendapatkan anugerah atau mendapatkan wahyu semacam itu, sehingga mereka akan tetap ngiring, mereka akan tetap melaksanakan tugas-tugas. Dan mudah-mudahan wahyu Panca Pandawa yang mereka dapatkan, mereka semua sudah menjadi mangku semacam itu, menjadi orang suci. Walaupun sesungguhnya mereka kalau boleh memilih, mereka ingin tetap menjadi orang yang biasa-biasa saja, menjadi masyarakat biasa pada umumnya seperti itu. Tetapi karena tugas dari leluhur, tugas dari yang kuasa seperti itu, sehingga mereka mau tidak mau akan menjalankan wahyu yang mereka terima, dan mereka akan pergunakan untuk sebaik-baiknya. Mudah-mudahan fenomena Panca Pandawa yang ada di Kampung Wirata Agung ini, Provinsi Lampung, mudah-mudahan menjadi fenomena yang memberikan solusi, memberikan sebuah manfaat buat masyarakat secara keseluruhan. Seperti itu harapannya, sehingga mereka menjadi bagian dari solusi yang ada di masyarakat, bukan justru menjadi fenomena yang membebani masyarakat semacam itu. Mudah-mudahan pencerahan atau penjelasan-penjelasan tadi yang sudah disampaikan bisa memberikan pemahaman yang menyeluruh untuk masyarakat kita semua, khususnya Kampung Wirata Agung, sehingga memahami posisi mereka pada kesempatan hari ini. Baik, ini itu yang bisa kita sampaikan. Selamat menonton semuanya.